Pertanyaannya, sudah berapa lama Bu berdagang di sini kira-kira? Sini kurang lebih 30 tahunan. 20 tahun sudah lama. Kurang lebih. Kurang lebih. Saya udah generasi kedua. Oh, generasi kedua pertama. Kalau dari generasi pertama udah mungkin 50 tahunan dari generasi pertama ke kedua. Terus sebelumnya berjualan di tempat lain ya? Kalau saya pribadi dulu pernah di Solo, pernah di Sragen ada, masih ada sampai sekarang. Solo sama Sragen. Terus ketiga di sini Semarang. Dari sini. Tapi masih berjalan ya nih di Solo. Sini. Terus apa alasannya Ibu berjualan ini? Ini karena ini dari turun temurun dari keluarga. Dari keluarga. Keluarga semua berdagang bunga. Turun temurun. Ada pegawai ya nggak Bu yang membantu di sini? Pegawai ada. Ada berapa gitu? Kurang lebih 5. Terus barangnya yang dijual sini apa aja ya? Saya jualannya ini Mas, kayak perlengkapan orang meninggal, kayak selamat sukses juga, duka cita, karangan bunga juga, peti mati gitu-gitu, kain kafan, ya, segala macam pokoknya urusannya dengan bunga. Dengan bunga. Ya. Terus barangnya ini ngambil apa datang gitu? Kita tinggal order udah dikirim. Order aja, by order dikirim ke lokasi. Ordernya dari mana Bu? Daerahnya? Apa? Yang apa? Kalau bunga dari Bandungan. Ya. Kalau kayak peti mati dari Jepara. Ini batu nisan dari Boja. Ada yang dari Kendal. Ada 2 macam. Terus bukanya ini dari jam berapa? Saya buka 24 jam. Oh, 24 jam. Non-stop. Keren. Kayak klinik. Klinik Indomaret. Ya. Terus biasanya tuh yang beli siapa aja? Ya banyak yang beli toh. Yang beli yang membutuhkan, kayak misalnya ada orang meninggal, biasanya kita by phone aja sih, udah langganan, udah apa masing-masing udah kita punya langganan, jadi rata-rata by phone aja kita ngirim gitu. Terus kalau untuk modalnya sendiri habis berapa? Kalau modal ya relatif ya Mas, nggak bisa di inilah ya, nggak bisa. Pemasukannya berapa ya modalnya segitu. Betul. Penghasilannya itu per bulan kira-kira rata-rata ya nggak mesti juga sih ya. Kalau rame ya banyak. Kita kalau rame sehari bisa dapat 5 sampai 10 juta sehari dapat. Nek rame. Ya, kalau sepi sehari nggak dapat uang ya sering gitu. Nggak bisa dipatok Mas kalau usaha seperti ini tuh. Per bulan misalkan berapa gitu nggak bisa, misalkan rame sehari kita keluar peti berapa gitu ya sekitar segitulah ya, pokoknya kurang lebih segitu ya pas rame. Kalau sepi ya nggak dapat uang ya sering ya nggak bisa dipatok. Terus kan ini mau mendekati Ramadan kan banyak yang nyekar gitu ya, penghasilannya itu nambah gitu. Kalau yang khususnya biasanya kalau yang nambah itu yang meremo. Kalau saya kan udah pedagang paten di sini. Kalau yang meremo yang di pinggir-pinggir jalan itu pendapatannya mungkin lebih besar daripada hari-hari biasa. Kalau saya ya biasa langganan aja rata-rata gitu. Ya mungkin lebih sedikit daripada hari-hari biasa. Karena bunga juga sudah sangat mahal sekali nih. Musim mau Ramadan gini bunganya udah tidak terjangkau untuk pembeli eceran, sangat mahal soalnya. Terima kasih ya. Ya Bu, sebelum itu nama Ibu siapa ini? Nama saya Merina. Ibu sudah berapa lama berdagang di sini Bu? Kalau pedagangnya sih ini udah dari neneknya ya. Cuma kan kalau aku kan ya paling enggak udah mau 5 tahunan. Tapi kalau tempatnya ini udah 22 tahun. Jadi udah dari nenek ke ibu saya, terus saya bantu ibu gitu. Oh iya Bu.
sebelumnya itu udah berjualan di tempat lain apa enggak? Dulunya kan di dalam pasar, habis dari dalam pasar punya ini, tapi yang dalam pasar masih, cuma kan sekarang yang ngelola kan budenya. Oh. Nah, ada cabangnya. Untuk alasannya berjualan kayak gini itu dari mana? Ya karena dari neneknya dulu ya mas, terus dari nenek terus turun temurun lagi, tinggal nerusin gitu loh. Siap. Di sini itu ada pegawai apa enggak? Kalau pegawai sekarang sih enggak ada sih mas, semenjak covid kesini tuh udah enggak punya pegawai. Kalau dulunya emang ada pegawai. Oke. Kalau barang di sini tuh selain jual bunga, jual apa aja, Bu? Jualnya dupa, terus perlengkapan kematian. Oh. Barangnya ini ngambil atau gimana? Kiriman sih mas, kalau mati kan dikirim dari Batang. Terus kalau bunga-bunga potong gini dari Bandungan. Kalau mawar tangka itu dari Malang. Oh. Ibu kalau di sini itu bukanya biasanya dari jam berapa? Biasanya sih pagi sih, subuh itu udah buka. Kalau tutupnya sampai malam. Oh. Kayak gini itu biasanya yang beli siapa aja, Bu? Ya dari semua kalangan ya mas, ada yang masyarakat lokal, terus ada yang Chinese, kan tergantung kebutuhannya. Oh iya. Untuk modal sendiri dulu Ibu habis berapa? Kalau modal sih nggak tahu ya mas, karena kan nek modal itu ya tadi ya, karena nanti yang laku ini nanti belinya lain kan gitu kan, jadi saling ngisi kan. Kalau modalnya nggak bisa dihitung mas, tapi kalau nominalnya yo paling nggak 10 juta ke atas lah. Oh ya. Terus kalau kayak gini tuh penghasilannya per minggunya berapa? Kalau penghasilan per minggu sih tergantung momennya ya mas, maksudnya kadang kan ada pas rame, ada pas sepinya. Kalau per minggu yo bisa masuk 5 juta. Kalau kan ini mau Ramadan nih, sering kayak ziarah, itu biasanya hampir seberapa? Kalau sekarang ini sih mas, biasanya pembeli yang nggak pernah beli jadi beli ya memang, tapi kan jumlah yang dibeli itu biasanya malah lebih sedikit dari hari biasanya, soalnya kan bunganya mahal. Jadi orang kadang 10.000 aja lah gitu loh, padahal kan dari segi produsennya kan bunganya udah mahal. Kalau dari pendapatannya mungkin ya 1:2 ya dari biasanya, karena kan dari segi kita modal pun udah besar. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Satu, saya di sini mewawancarai dengan Ibu Mau itu Hasanah atau Ibu Ana. Untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama berdagang di sini, Bu? Di sini 7 tahun. 7 tahun. Untuk selanjutnya, sebelumnya berjualan di tempat lain atau tidak? Ada usaha lain, soto, sama kosmetik, jualan bedak gitu. Apa alasannya berjualan ini, Bu? Ya, satu, jualan di sini itu saya jualannya plastik, kan yang berminat kan banyak. Otomatis saya ya suka di sini, dagang di sini. Terus di sini kan tidak ada yang jualan plastik juga. Di sini tok. Udah itu aja. Terus ada pegawai yang membantu di tempat ini, Bu? ada 3 orang. Barang yang dijual di sini tuh apa aja kalau boleh tahu? Ya plastik, gelas, buat apa? Kebutuhan ya rumah tangga ada, langsung resto, kafe ada, gelas-gelas plastik, gelas kertas kayak gitu-gitu. Ya ini jualnya ya ada yang minyak goreng ada, ember ada, kan tentunya 2 ruko. Dan itu botol-botol ya ada, kardus ada. Barangnya ini tuh ngambil atau datang dari mana atau? Sebagian ada yang ngambil, sebagian ada yang ngirim, tinggal telepon aja. Ntar datang sendiri. Bukanya dari jam berapa, Bu, kalau boleh tahu? Buka jam 8 sampai tutup jam 5. Biasanya yang beli itu kalangan usia berapa? Ya ibu-ibu rumah tangga, pedagang.
Untuk modelnya sendiri itu habis berapa Bu kalau boleh tahu? Aduh, banyak. Banyak. 100 lebih. Terus untuk penghasilannya per minggu berapa? Kira-kira aja. Per bulan berapa? Aduh, enggak nentu sih, namanya dagang, kadang sepi, kadang rame. Oke. Sudah, terima kasih. Ibu namanya siapa? Oh, nama lengkap Ibu Mas Rika, panggil aja Bu Ika. Sudah berapa lama berdagang di sini? Jalan hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Sebelumnya berjualan di tempat lain tidak? Enggak. Langsung di sini berarti? Ya? Iya. Apa alasannya berjualan ini? Ya, alasannya ya pengen usaha juga kan untuk kebutuhan sehari-hari, ekonomi. Ada pegawai yang membantu di tempat ini enggak? Enggak. Berarti Ibu sendiri ya? Iya. Dagangan yang dijual sini apa aja ya Bu? Itu ada nasi rames, pecel, nasi soto, kudus, nasi pindang, ya macam-macam nasi ya. Terus es campur juga ada, kopi juga ada. Ibu itu barangnya itu buat sendiri apa ngambil dari tempat banyak? Ya, alhamdulillah punya sendiri deh. Warungnya bukanya dari jam berapa ya Bu? Yo, jam 7:30 pagi, tutupnya maghrib jam 6. Untuk modalnya sendiri habis berapa ya Bu kira-kira? Model, maksudnya model pertama ini. Iya, pertama Ya hampir sih ya, ini kan juga kontrak ya. Iya. Modal pertama 9 juta sama kontraknya itu. Untuk penghasilan per minggunya berapa Bu? Kalau per minggunya, per harinya ya, Per hari ya itu. nggak mesti ya. Alhamdulillah sih kalau rame ya ada 200 lebih sih ya. Pokoknya disyukuri lah. Makasih ya Bu. Iya. Kesimpulan yang bisa diambil dari wawancara tersebut bahwa para pedagang di sini sebagian besar asal barang-barang atau produknya datang dari luar kota Semarang sendiri seperti bunga dari Bandungan dan batu nisan dari Bojang. Dari hasil yang kami tinjau, Pasar Kembang Bergota sendiri terbentuk karena terdapat tempat pemakaman bergota yang menjadikan ramai pedagang yang menjual berbagai bunga tabur untuk kebutuhan para peziarah dan juga para pedagang sudah turun-temurun berjualan di area tersebut sehingga membentuk pusat pertumbuhan ekonomi berupa pasar kembang dan menjadikan budaya warga sekitar untuk menjadi penjual bunga tabur untuk ziarah makam. Dengan adanya Pasar Kembang Bergota yang berada tidak jauh dengan Trepil Bergota membuat para peziarah tidak khawatir lagi untuk membeli bunga tabur untuk ziarah tersebut sehingga para konsumen yang membutuhkan bunga atau karangan bunga untuk kebutuhan pemakaman otomatis akan datang ke sini. I take some time to kill. If I know that you feel this guilt.